Ada satu cewek, dia pergi tuh sama teman-teman sekolahnya ke retret yang diadain sama sekolahnya. Terus waktu perjalanan ke sana ya nggak ada masalah sih, nyanyi aja di bus ya, biasalah kalian tahu. Kalau udah ada trip-trip kayak gitu kan, pada senang-senang, pada ngemil, nyanyi nggak jelas gitu. Sampailah di tempat retret itu, ternyata mereka emang karena udah ditanggung kan sama makan, bahkan segala kebutuhan mereka. Jadi kan mereka cuma bawa baju, celana yang mereka butuh untuk pribadi doang. Akhirnya mereka dibagi-bagi kamarnya per berapa orang gitulah masing-masing. Intinya udah diatur. Nah, tak kayak mana si cewek ini kepo orangnya kayaknya kan. Jadi dia perhatikan dan ngeh ada satu kamar yang nggak diisi. Intinya nggak untuk ditempati sama mereka satu pun, nggak ada yang di sana. Dan akhirnya dia bilang tuh sama yang jaga, ini kok ada satu kamar yang nggak ditempati gitu kan. Terus penjaganya bilang, udah deh nggak usah ikut-ikutan, intinya turutin aja, soalnya kamar itu memang nggak boleh ditempati. Terus dia sebenarnya sangat-sangat kepo sekali, bahkan sampai dia lupa dia tidak punya tenaga untuk mengecek itu. Keingintahuannya lebih besar daripada nyalinya kan, karena dia mikir jangan-jangan itu mungkin ada apa ya, acara nggak jelas lah, atau ada santet, atau ada hal-hal mungkin mistis, bahkan ada duit mungkin ya di situ, jadi nggak boleh ada yang sana. Apapun lah bayangan dia itu. Akhirnya dia ajaklah gengs cewek-ceweknya ini, dan karena penakut kan, walaupun udah bawa segeng itu, adalah beberapa cowok akhirnya dia ajak gitu, bantuin. Akhirnya mereka udah sekitar jam-jam 2.30 tengah malam gitu lah. Ya udah, coba tuh cek di kamar yang kosong tanpa sepengetahuan yang jaga. Nggak tahu lah, mungkin mereka nyolong kuncinya atau apa, nggak ngerti juga. Intinya mereka perhatikan lah kamar itu dan mereka coba buka. Dan akhirnya kebuka. Disitulah mereka lihat segalanya yang mereka penasaran. Ternyata nggak ada apa-apa. Maksudnya kayak ya udah kamar biasa aja. Cuman di sana ada satu foto. Itu adalah foto seorang suster. Tiba-tiba ada kayak yang jalan mau menuju ke kamar itu. Panik dong semuanya, karena udah sempat ada yang berantakan juga. Tapi mereka bodohnya adalah nggak sempat rapin lagi, karena mungkin udah panik kan. Akhirnya mereka balik semua ke kamarnya. Dan aku juga nggak ngerti kayak mana mereka taruh balik kunci atau apa. Intinya mereka balik ke kamar. Ternyata beberapa dari mereka mimpi buruk. Dan akhirnya pas paginya ditanyain tuh sama yang jaga, karena kan ketahuan gara-gara banyak yang berantakan, nggak mereka rapiin balik kan. Situlah pada nggak ngaku semua. Akhirnya di tengah-tengah diinterogasi kayak gitu, tiba-tiba ada temennya yang cowok tuh kesurupan. Waktu kesurupan itu gilanya adalah tiba-tiba cowok itu punya suara ibu-ibu tua gitu dan ngomong bahasa Belanda. Dan itu tiba-tiba ganti lagi jadi bahasa Rusia, ganti lagi nggak tahu bahasa apa lagi. Dan itu kayak gila banget karena udah ngomongnya beda-beda bahasa, terus jadi orang yang berbeda. Itu posisi kesurupan dan semua orang pasti panik kan, apalagi cece kepo luar biasa itu, udah nggak tahu kemana sih pasti mereka. Dan setelah kejadian itu, akhirnya lah si penjaga ini kasih tau lah ke mereka, karena kan udah kejadian supaya betul-betul nggak terulangi, karena mereka masih punya beberapa hari kan di situ. Bayangin lu, malam pertama udah kayak gitu, parah sih cewek itu. Jadi penjaga itu bilang, jadi sebenarnya kamar itu adalah kamar seorang suster tadinya. Cuma karena suster itu ngalami satu insiden yang membuat dia akhirnya meninggal di kamarnya sendiri. Makanya untuk menghargai dia yang sudah meninggal, kamar itu nggak pernah disentuh, nggak pernah dimasuki orang. Betul-betul hanya tersisa fotonya di sana untuk mengenang dia. Mungkin karena dia terganggu juga kan. Dan akhirnya penjaganya bilang, intinya jangan pernah ganggu kamar itu lagi. Dan biarin tenang aja. Kalau nggak nanti kalian bakal kena kejadian kayak gini lagi. Menurut kalian, apa yang terjadi sama suster itu? Coba kalian komen di bawah. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kamu yang udah pernah retreat sekolah.